Saya kira ini ada satu rekaman yang tidak dimunculkan di tayangan ini, karena saya sudah lihat dari 1 sampai terakhir tidak dimunculkan. Bagaimana reaksi Pak Bupati Banjarnegara, Pak Budi Sarwono, terhadap cara-cara yang tidak patut yang dilakukan oleh seorang Paiman. Ini yang sudah kumulatif dari tahun sekian sampai tahun sekian, jumlahnya 192. Hari ini terpapar 250. Oke, saya setuju. Tapi itu disambung, Mas. Terpapar hari ini 250, mati 192, itu kan disambung. Orang ngertinya kan orang kampung, Mas. Kalau Mas Aiman kan orang top, kalau Mas Aiman udah paham ya kan. Kalau Mas Aiman kan jago kan gitu, bener nggak Mas? Kan mobil dinasnya juga pakai Rubicon Pak, jadi luar biasa itu. Sama Mas? Pak Bupati. Enggak, jenengan ngarang, saya Pak Jiro Mas. Rubicon bukan saya, jenengan ngarang itu. Udah, saya mundur. Assalamualaikum. Oke, Pak Bupati. Oke, saya keluar. Saya cabut. Saya nggak setuju sama Aiman. Gobol itu kamuan. Enggak, nanti dijelasin Pak, Pak Bupati. Ya, Pak Bupati jangan keluar dulu. Saya mau terakhir Pak, terakhir. Kamu itu nyerang orang itu, nggak bener itu kamu. Kamu nyopet orang itu. Kamu nggak bener cuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, barangkali sahabat semua sudah menonton video saya yang di tanggal 25 Juli ya, kurang lebih sekitar 6 hari yang lalu. Itu saya mengangkat Pak Iman dari Kompas TV, mencecar, memojokkan, menyudutkan Pak Bupati Banjarnegara, Pak Budi Sarwono, dan rupanya di Kompas TV-nya sendiri itu baru tayang kemarin, 1 hari yang lalu. Di video ini saya kira bisa kita saksikan bagaimana kejadian yang sesungguhnya terjadi di layar kaca. Ya tentu karena kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar kaca. Apakah ada adegan-adegan yang di-cut? Kita juga belum tahu. Jadi sebatas itu yang kita ketahui. Memang sahabat semua, di pertama kali saya mengangkat profil Pak Budi Sarwono entah berapa bulan yang lalu ya. Kemudian sejak dari situ saya memang sering kali dikirimi video-video oleh relasi-relasi, oleh sahabat-sahabat, para subscriber dan yang lainnya dari Banjarnegara ke alamat saya, ke akun saya. Nah ini menarik bagaimana ternyata muncul sebuah engagement, sebuah hubungan baru, ada keterikatan, bahkan barangkali bisa juga termasuk panggilan untuk turut serta memberitakan info-info kabar gembira dari berbagai daerah. Nah, kita masuk pada poin bahasan kita sekarang. Kita akan coba tonton apa yang Pak Iman lakukan di Kompas TV ini. Saudara, saya mencoba untuk mewawancarai sejumlah kepala daerah. Telah ada di hadapan saya Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hendra Prihadi, Mas Hendi, dan juga Bupati Banjarnegara, Budi Sarwono, Pak Wincin. Sehat selalu Pak Wali Kota, Pak Bupati, Mas Hendi, dan Pak Wincin. Sehat Mas Hendi, sehat Mas Bupati. Ya. Baik. Tapi sebelum saya ke Pak Wali Kota, ke Mas Hendi, saya ingin ke Bupati Banjarnegara dulu. Pak Wincin ini sering viral nih, mulai dari pamer slip gaji, katanya kekecilan gajinya. Terus kemudian hajatan nggak apa-apa, batuk dibilang COVID dan lain sebagainya. Terakhir yang paling baru ini saya ingin konfirmasi ke Pak Bupati. Mengcovidkan pasien rumah sakit, ada salesnya untuk mengcovidkan pasien. Benar seperti itu, gimana ceritanya Pak Bupati? Nah, saya kira di awal pembicaraan saja kita sudah mulai melihat bagaimana seorang Pak Iman ini mungkin maksudnya Bapak Pak Aiman gitu. Jadi disingkat Pak Iman. Nah, Pak Iman ini langsung menelisik pada aksi-aksi yang dilakukan oleh Bupati Banjarnegara yang kita kenal, kita lihat memang anti mainstreamnya, berbeda dengan pemimpin-pemimpin daerah di kota-kota lain atau di daerah lain. Beliau seperti yang berbicara layaknya rakyat jelata. Nah, barangkali ini yang kemudian disorot oleh seorang Pak Iman. Ya, kita barusan dengar semua apa yang dilakukan oleh seorang Pak Bupati, kemudian disorot. Kenapa begini, kenapa begitu, dan semua hal-hal yang dalam sudut pandang seorang Pak Iman barangkali hal yang negatif. Salah satunya ketika bagaimana Pak Bupati dulu juga pernah
membongkar mafia PSSI. Ini tidak ditanyakan juga ya. Atau barangkali mungkin itu dianggap di luar konteks ya. Rumah sakit Banjarnegara, ya, yang terkait menggelar masalah hajatan, kenapa saya perbolehkan? Karena di PPKM Mikro dari nomor 10 sampai nomor 14 itu diperbolehkan aturannya. Kita lebih baik terbuka, kita perbolehkan gitu daripada diam-diam, Mas. Tapi kalau sekarang, nah itu dia, kita lihat bahwa apa yang dilakukan Pak Bupati adalah mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Kok dianggap aneh? Ya barangkali karena pemimpin daerah yang lain tidak menyampaikan aturan itu. Bisa jadi begitu ya. Entah cari aman atau bagaimana ya. Wallahu a'lam bishawab. udah nggak boleh lagi Pak Bupati? Nah, kalau yang sekarang ya nggak boleh gitu. Oke, kalau yang terbaru Pak, saya ingin konfirmasi yang terbaru. Rumah sakit mengcovidkan pasien. Jadi apa informasinya ini Pak Bupati? Ini kita lihat ya gaya bahasanya Pak Iman ini interview tapi seperti yang menakut-nakuti. Awal ya, ini tudingan serius loh. Kan tentu sebelum wawancara ini dilakukan pasti ada sebuah settingan yang disiapkan oleh tim di belakang Pak Iman tersebut. Nampaknya ini memang mulai mengarah pada interogasi. Jadi bukan wawancara, ini interogasi seorang jurnalis Jakarta terhadap bupati di daerah. Terkait masalah rumah sakit yang mengcovidkan, saya luruskan, saya tidak menuding rumah sakit mengcovidkan pasien. Tetapi statement saya terkait dengan klaim rumah sakit di daerah saya, di mana ditemukan orang yang OTG dan pasien ringan itu dirawat di rumah sakit, yang seharusnya tempat tersebut diisi oleh pasien yang benar-benar harus dirawat gitu, Mas Aiman. Sebentar, biar jelas ini Pak Bupati, saya akan putarkan pernyataan Pak Bupati. Ada salesnya namanya bejo ya, mencari orang sakit untuk dipondokin di rumah sakit. Kalau diantar pakai mobil sendiri 200.000, tapi kalau diambil sama ambulan rumah sakit honornya 100.000. Pak Bupati jelas disebutkan ada salesnya yang nyari. Ini gimana Pak Bupati pertanggungjawabannya? Jadi itu banyak orang yang melapor ke saya, Pak. Ini banyak sekali pasien-pasien yang dibawa dari desa ke rumah sakit gitu, Pak. Jadi akhirnya saya cerita gitu, hati-hati ya, tolong masyarakat jangan cari orang-orang sakit dibawain ke rumah sakit gitu. Ini kan sudah dijawab oleh Ikatan Dokter Indonesia di Banjarnegara dan juga Jawa Tengah. Ini orang-orang bukan sales Pak, tapi kemudian orang yang melakukan tracing, penelusuran terhadap orang-orang yang kontak erat dengan orang yang positif COVID. Ketika kemudian ada positif, maka dibawa ke rumah sakit. Saya ingin tanya, apakah Bapak punya data yang valid soal ini? Bahwa ada hal seperti itu namanya bejo salesnya. Itu inisial aja, Bu, gitu. Oke. Tapi ada nggak Pak Bupati? Itu ada. Ada, Pak. Ada. Apakah Pak Bupati kemudian sudah mengecek bahwa itu benar? Mereka mencari uang untuk kemudian mengcovidkan yang tadinya nggak COVID, tapi kemudian COVID. Itu semua general, Pak. Semua, bukan hanya COVID saja, Mas, itu. Iya. Bukan hanya COVID saja. Ada yang sakit macam-macam gitu. Semuanya, ada lagi juga orang yang kena OTG juga. Yang harusnya ada kerjasama dengan puskesmas. Bukan kepada pasien OTG yang dirawat di rumah sakit. Jadi itu sengaja dimasukin ke rumah sakit gitu maksudnya Pak? Betul. Betul sekali dan iya. Saya ingin konfirmasi dulu ke Pak Wali Kota Semarang. Pak Wali, ini data dari Banjarnegara meskipun sudah dibantah oleh ID karena yang melakukan itu adalah orang yang melakukan tracing. Apakah hal yang sama juga didapat oleh Pak Wali Kota Semarang soal ini? Nah, kita mulai menangkap pola ya. Statement-statement yang dimunculkan oleh Pak Bupati kemudian coba dibenturkan oleh seorang Pak Iman dengan ID dari Jawa Tengah tadi barangkali ya. Dari ID Jawa Tengah. Kemudian sekarang mau dibenturkan lagi dengan Wali Kota Semarang. Ini polanya sudah terbaca sejak awal. Jadi yang mau dijadikan samsak gitu, objek untuk dicecar adalah Pak Bupati. Senjatanya kemudian menggunakan ID, menggunakan Wali Kota Semarang, barangkali nanti berikut-berikutnya menggunakan yang lain-lain.